Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi berbakti kepada Tuhan hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan, hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atau saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami bersujud
mengakui segala kekurangan dan dosa kami. Kami manusia yang sering lalai menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Khususnya Tuhan pada saat-saat seperti ini, kami lalai untuk memberi perhatian kepada mereka yang menjadi korban daripada coronavirus ini, Tuhan. Kami mengakui betapa kami lemah dan tidak berdaya, dan kami mengharapkan hanya pertolongan dan kasih sayang-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 31 sampai dengan 35.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan sesembahanku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhanku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Mari kita persiapkan hati kita, keberadaan kita untuk menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Haleluya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bersama Dia, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai dengan 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapan syukur atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tadi yang diambil dari Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan sekali lagi secara khusus untuk ayat yang ke-19 bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah. Mari saya akan bacakan, yaitu laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari Pentateuch. Pentateuch itu adalah dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Penta itu 5 yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Tuch itu lebih ke arah hukum. Jadi Pentateuch itu 5 hukum. Sebagai kitab terakhir dari Pentateuch, kitab ini sebenarnya merupakan sebuah ulangan atau pengulangan dari teologi-teologi yang sudah dibahas dari kitab-kitab sebelumnya. Dan terutama ayat 11 ini merupakan bagian akhir yang sangat penting yang dikhotbahkan oleh Musa ketika itu setelah itu Musa meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga sana, terangkat ke atas. Mengapa saya katakan sebagai hal yang paling inti atau hal yang merupakan ringkasan dari teologi-teologi sebelumnya? Karena apa? Karena Musa saat itu meringkas semuanya bahwa sebenarnya mulai bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke seberang Sungai Yordan itu adalah laksana Raja Wali. Laksana Raja Wali. Laksana itu ya bagaikan Raja Wali. Mengapa demikian? Ini merupakan satu pengagungan, satu unsur memuliakan Tuhan, satu unsur ada satu pengakuan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan kami itu bagaikan Raja Wali. Nah, berarti ada sesuatu yang sangat khusus, sesuatu yang sangat khas dari burung ini. Saya akan menguraikan sedikit mengenai burung Raja Wali. Burung Raja Wali
yang ditulis di dalam kitab suci kita ini adalah burung Raja Wali yang khas. Burung ini adalah burung Raja Wali yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Setelah bertelur, lalu telurnya menetas, sudah itu ya goodbye. Anak-anak ya lepas sendiri. Tetapi untuk burung Raja Wali jenis ini adalah burung Raja Wali yang memberikan pengajaran-pengajaran bagi anak-anaknya. Artinya dia tidak langsung membiarkan anak-anaknya, melainkan beberapa waktu dia tinggal bersama dengan anak-anaknya. Ya, cerita saja, ada seekor Raja Wali, induk Raja Wali yang mau bertelur. Yang dibuat oleh burung Raja Wali, induk Raja Wali ini adalah pertama-tama dia akan membuat sarang. Sarang yang dibuat itu juga khas, berbeda dengan burung-burung Raja Wali yang lain. Sarangnya dia buat dari ranting-ranting dan dia pilih ranting-ranting yang berduri. Bukan hanya ranting-ranting biasa, melainkan ranting-ranting yang berduri. Dia anyam sedemikian rupa ranting-ranting yang berduri ini membentuk sebuah sarang yang sangat besar. Sarang yang sangat besar yang mampu untuk menampung dia bersama dengan anak-anaknya kelak ketika anak-anak itu sudah menetas. Bukan anak-anaknya ya, yaitu telurnya sudah menetas dan kemudian menjadi anak-anak Raja Wali. Dia buat sedemikian rupa dari ranting-ranting yang berduri itu membentuk sebuah sarang yang besar. Lalu secara alamiah ketika induk Raja Wali akan bertelur, bulu-bulu itu akan berjatuhan, rontok. Dan ketika rontok, bulu-bulu tadi digunakan untuk menutupi duri-duri yang dari ranting-ranting berduri tadi. Ditutup sedemikian rupa sehingga sarang itu adalah sarang yang tidak membuat sakit. Sarang yang empuk. Sehingga anak-anaknya kelak at home di situ. Karena ini adalah sarang yang enak untuk menjadi tempat tinggal. Singkat kata, induk Raja Wali ini bertelur di situ, mengerami telur-telurnya, dan sampai telur-telurnya ini menetas menjadi anak-anak Raja Wali. Jenis Raja Wali ini adalah jenis Raja Wali yang sayang kepada anak-anaknya. Ketika anak-anak itu masih kecil, maka rumah yaitu sarang dia jamin. Makanan juga dia jamin. Dia pergi mencari kelinci atau mencari tikus atau mencari ular, lalu dia bawa makanan-makanan itu ke sarangnya. Pertama-tama dia berikan makanan-makanan yang bergizi ini kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini bertumbuh dengan gizi yang terjamin. Anak-anak ini kemudian bertumbuh dan mereka telah berusia, dan usia itu adalah usia di mana anak-anak Raja Wali ini harus bisa terbang sendiri. Maka induk Raja Wali ini berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, kalian harus bisa terbang sendiri. Mari kita belajar untuk terbang. Sayap-sayap kalian
masih kecil. Tapi harus dikepakkan supaya kalian bisa terbang. Ayo kita belajar terbang. Apa yang menjadi jawaban dari anak-anak Raja Wali tadi? Anak-anak Raja Wali tadi karena sudah enak tinggal di rumah atau di sarang yang dibuat oleh mami Raja Wali gitu. Nah, mereka at home di situ. Induk Raja Wali kemudian berkata lagi, mari kita belajar terbang anak-anak. Anak-anaknya tetap enggak mau mama, enggak mau. Apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali yang baik? Induk Raja Wali yang mengasihi anak-anaknya. Kasih beda dengan memanjakan. Memanjakan itu selalu menuruti apa yang dikatakan oleh anak-anak. Kasih itu adalah tidak hanya menuruti, melainkan suatu saat juga menolak kalau yang diminta oleh anak-anak itu adalah permintaan yang membahayakan atau permintaan yang membuat kerdil iman. Sehingga induk Raja Wali yang mengasihi anak-anaknya ini marah. Jadi kemarahan itu tidak terus disamakan dengan kemurkaan. Murka itu adalah nafsu yang ingin membinasakan. Murka itu adalah nafsu yang ingin mengenyahkan. Tetapi induk Raja Wali tadi itu marah, dan marahnya itu adalah dalam rupa hukuman. Dalam kemarahan itu, maka laksana Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ayat 11 tadi, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dengan cakar-cakarnya yang kuat, dia menggoyang bangkitkan isi sarang ini, sehingga yang terjadi adalah bulu-bulu tadi berterbangan keluar, dan yang tinggal itu adalah ranting-ranting yang berduri. Hukuman itu menyakitkan memang, tapi punya tujuan yang baik. Saat itu ranting-ranting tadi membuat sakit anak-anaknya. Sehingga anak-anak tadi yang kesakitan oleh karena duri-duri tadi dan kemudian tidak at home lagi di rumah itu, mereka kemudian melepaskan diri dari sarang itu. Karena sarang tadi itu dibuat di tebing yang sangat tinggi, maka mereka kemudian turun dan terjatuh. Oleh karena terjatuh, mereka kemudian mengembangkan sayapnya masing-masing. Sedikit terbang, sedikit terbang, sedikit terbang. Karena tidak terbiasa, maka terbangnya itu bukan ke atas, tapi turun. Memang membahayakan. Dan dalam situasi yang bahaya itu, induk Raja Wali yang mengasihi anak-anaknya ini mengembangkan sayapnya, menampung seekor, seperti dikatakan di sini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kebaknya. Artinya adalah anak-anak itu turun, dan induk Raja Wali ini mengembangkan sayapnya, menampung seekor, terus ke atas, lalu sampai di atas dijatuhkan lagi. Sampai anak-anak Raja Wali tadi dapat terbang sendiri. Dan coba bayangkan kalau anak-anak Raja Wali itu dimanjakan oleh induknya, tidak diberi pelajaran oleh induknya, dibiarkan saja oleh induknya, tidak dihukum oleh induknya, maka anak-anak Raja Wali itu tumbuh besar
tetapi tidak bisa terbang. Alias sebenarnya mereka ini ayam, punya sayap tetapi tidak bisa terbang. Tapi induk Raja Wali ini baik. Sehingga anak-anaknya yang dididik tadi dengan penuh ujian-ujian, dengan penuh kadang-kadang hukuman kalau perlu. Tapi tujuannya baik. Anak-anak Raja Wali tadi bertumbuh di dalam iman. Berkat apa yang dapat kita peroleh dalam hal ini? Tanpa pergumulan, kita tidak akan pernah dewasa. Tanpa pergumulan, tantangan, rintangan, kita tidak akan pernah mengalami satu pergulatan iman. Tanpa latihan-latihan iman dalam pergumulan iman itu, iman kita itu tidak akan pernah memperoleh kedewasaan iman. Orang-orang Israel di tengah-tengah pergumulan di padang gurun, mereka menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Dan pergumulan-pergumulan tadi menghantarkan mereka sampai akan memasuki tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu, Tuhan laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Artinya adalah bahwa pergumulan-pergumulan hidup, biarlah itu tidak kita jadikan sebagai Tuhan itu tidak mengasihi kami. Tuhan itu begitu jahat kepada kami. Melainkan kita jadikan pergumulan-pergumulan itu sebagai latihan-latihan kita untuk memperoleh iman yang lebih mantap lagi, iman yang lebih mantap lagi, iman yang lebih mantap lagi, menuju kepada kedewasaan iman. Kita dalam saat-saat ini, kita sebagai pribadi maupun sebagai individu-individu yang berkumpul dalam satu gereja, menjadi bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda wabah yang merambah sampai ke dunia, pelosok-pelosok dunia, negara-negara di dunia. Hampir bisa dikatakan seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosoknya itu telah terjangkiti oleh wabah corona ini. Kecuali ada beberapa yang sangat itu ya Korea Utara. Tapi kayaknya saya juga nggak yakin itu ya. Di Korea Utara pasti juga ada. Nggak tahu itu di berondong duluan itu ya, sudah mati duluan itu orang-orangnya. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi bisa dikatakan seluruh dunia ini sudah terlanda wabah ini. Tinggal kuncinya adalah kita menghadapi wabah ini dengan ketakutankah? Bagi orang Kristen, jangan takut. Kita menghadapi wabah ini dengan penuh, wah Tuhan itu kok begini. Bagi orang Kristen juga tidak seperti itu. Biarlah pergumulan-pergumulan ini kita hayati, kita nikmati, kita berjuang, struggle untuk melawan mereka. Dan biarlah itu yang paling penting, untuk justru menguatkan iman kita. Ketika kita melihat pergumulan-pergumulan itu sebagai ujian-ujian bagi iman kita, maka kita akan justru semakin kuat, dekat dengan Tuhan kita. Dengan dekat dengan Tuhan kita, maka kita akan menjadi kuat. Karena induk Raja Wali itu ketika anak-anaknya terbang, tapi terbangnya ke bawah dan menuju kepada hal yang bahaya, dia berada di dekatnya. Dia menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Tuhan juga
menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan ini. Jadi ada 2 berkat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah bagaimana kita memandang akan wabah ini. Sebagai orang Kristen, justru memandang wabah ini kita jadikan untuk kita taat, semakin taat dengan Tuhan. Maka kedewasaan iman itu akan muncul, akan ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yakinlah bahwa Sang Induk Raja Wali itu, bahwa Tuhan senantiasa berada di dekat kita. Dan ketika ada pergumulan yang ini sudah sulit ini, harus ada campur tanganku, maka Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita dan menolong kita. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Biarlah 2 berkat ini dapat kita hayati dan kita menghadapi itu semua dengan keyakinan. Tuhan bagaikan Raja Wali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Engkau diimani oleh umat Israel dan juga oleh Musa sebagai induk Raja Wali yang senantiasa mendampingi anak-anak-Mu, yang senantiasa ada di dekat anak-anak-Mu ya Tuhan. Memang kehidupan ini tidak selamanya mulus. Di dalam kehidupan ini tidak selamanya tenang dan aman. Tetapi di dalam kehidupan ini Engkau juga membiarkan kami dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan. Tetapi firman-Mu berkata kepada kami bahwa di dalam menghadapi situasi-situasi sulit pun hendaknya kami tidak takut dan bahkan lari menjauhi Engkau. Melainkan di dalam situasi-situasi kehidupan yang sulit ini ya Tuhan, hendaknya kami menjadikan situasi itu sebagai alat untuk kami dapat dewasa di dalam iman maupun dewasa di dalam menghadapi setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Ketika kami menjadikan itu sebagai hal atau alat untuk mendewasakan kami, maka kami akan justru semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada di dekat kami. Dan ketika mara bahaya itu mengancam kehidupan kami, dan ketika mara bahaya itu sangat berat melampaui kekuasaan kami ya Tuhan, melampaui kesanggupan kami ya Tuhan, maka kami yakin bahwa Engkau datang dan menolong. Engkau mengembangkan sayap-Mu, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak-Mu ya Tuhan. Sayap-Mu adalah sayap yang melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam atau di bawah sayap-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah sekarang kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami sadar
betapa lemah dan terbatasnya hidup kami. Kami butuh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyatukan hati dan iman kami untuk mendoakan situasi yang melanda dunia ini, yaitu penyebaran dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu boleh melingkupi seluruh dunia ini. Kami berdoa kiranya dengan kuat kuasa-Mu Engkau menghentikan penyebaran daripada virus corona ini. Supaya kami umat-Mu Tuhan boleh kembali hidup sebagaimana biasanya. Perkenankan kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Agar Engkau melindungi kami dari infeksi virus corona ini. Supaya kami yang masih sehat sekarang ini Tuhan, sungguh-sungguh di bawah perlindungan Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk menjaga kesehatan dan stamina kami. Dengan menjaga kebersihan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena infeksi virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka tidak putus asa. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat dan obat-obatan yang dipakai. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui semuanya itu, pasien-pasien ini boleh dipulihkan kembali. Boleh kembali ke dalam keluarga mereka. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami secara khususnya, Pak Jokowi, Presiden kami, dan para jajarannya. Kami mohon hikmat dari surga. Menolong mereka untuk mengambil kebijakan yang tepat. Yang mengurangi korban dari virus corona ini Tuhan. Kami sadar bahwa wabah ini tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan kami. Tapi juga secara sosial dan ekonomi. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah pemerintah sungguh-sungguh boleh menjalankan kebijakan yang menolong mereka yang terdampak secara ekonomis dari wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menggerakkan hati umat-Mu supaya mereka juga tergerak untuk mengambil bahagian, meringankan penderitaan sesama yang terdampak oleh karena wabah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan merupakan perpanjangan tangan kasih-Mu. Sehingga mereka dapat merasakan juga kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terus berhimpun di rumah oleh karena pembatasan sosial berskala besar ini Tuhan. Biarlah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga ini sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan untuk menikmati persekutuan yang indah, yang saling peduli, saling menolong, saling menguatkan, dan terus bersama-sama berdoa dan beribadah kepada-Mu sebagai keluarga. Tuhan, banyak sekali doa yang kami ingin panjatkan kepada-Mu. Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Doa ini jauh dari sempurna. Kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Mari kita bangkit berdiri. Mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil di dalam Wahyu pasal 21 ayat 5. Dari hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
dan firman-Nya. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya mengajak Bapak Ibu untuk duduk kembali, kemudian mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan Tuhan, di mana pada saat suami saya lemah, disitulah saya dikuatkan. Di mana saya terpuruk, disitulah firman Tuhan yang jadi tongkat saya. Saya bersyukur karena Tuhan itu ada pada saat saya, dimanapun saya dan sedang apa saya. Tuhan beserta kami semua. Amin, haleluya. Shalom. Kami bersyukur pada Tuhan masih menjaga kami sekeluarga baik dalam kesehatan dan juga kebutuhan lain. Meskipun dalam situasi sulit, kami tetap mengandalkan Tuhan. Halo, nama saya Ibu Ayu. Saya ucap syukur ya, walaupun ada wabah corona, tapi saya puji Tuhan masih diberikan sehat terutama. Puji Tuhan selama COVID, Tuhan benar-benar memelihara keluarga saya. Berkat itu mengalir dari mana saja, dari gereja, dari desa. Berkat itu luar biasa. Puji Tuhan, terutama dari Gereja Muria, saya mengucap syukur. Terima kasih. Salam. Terima kasih ya Tuhan, ya dikasih berkat ini, kesehatan, kekuatan dan berdoa. Saya selama ada virus corona, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tiap hari, tiap sore saya doa kepada Tuhan. Tuhan selalu memelihara hidup saya, walaupun saya dari gereja mana, dari Jokowi, dari mana, saya berkati Tuhan. Walaupun anak saya kerjanya di roaring, tapi Tuhan selalu menolong hidup saya. Saya selalu diberkati Tuhan. Yang penting saya rajin berdoa, rajin coba buka Alkitab. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga anak-anak saya, jauhkan dari virus corona. Pesan saya untuk saudara-saudara semua, kita tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah. Dan yang paling utama tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harus berdoa biar mak kuat ibadah, biar mak sehat. Mak masih
Mau tidur mah berdoa. Kapan nih Bapak Gembala saya datang lihat emak. Ngarep bener masih terus terang aja. Nggak bohong. ingin mengucapkan terima kasih atas donasinya yang diberikan oleh Moriah Peduli. Semoga bantuan APD ini bermanfaat untuk kita melayani pasien-pasien COVID di sini. Terima kasih kepada Moriah Peduli yang telah memberikan donasi kepada kami, tim pelayanan kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ke kami mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa segera bebas dari wabah COVID ini. Terima kasih. Donasi dari Moriah Peduli kepada Puskesmas Kelapa II akan sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk keluarga besar Moriah Peduli Yayasan Matana atas dukungannya terhadap Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan COVID-19. Adapun donasi ini sangat membantu kami dalam membantu tenaga medis di garda depan dalam penanggulangan COVID. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita kembali dalam keadaan normal seperti semula. Salam sehat untuk keluarga besar. Terima kasih. Selamat siang.